Kembali lagi dengan saya Kali Mas Ada dan hari ini saya akan membawakan segmen baru ke teman-teman, yaitu adalah Crypto Trading Bootcamp. Jadi sebenarnya apa sih Crypto Trading Bootcamp? Ini adalah kelas gratis yang kita kasih ke teman-teman. Jadi ini adalah series yang mana nanti mungkin akan puluhan ya episodenya dan ini udah nyambung dan kita akan mulai episode yang pertama. Jadi di sini sebelum teman-teman cari sources ya atau sumber lain, entah itu berbayar atau tidak buat belajar tentang kripto, saya jamin kalau teman-teman nonton semua episode yang ada dan ini semua gratis sifatnya, saya rasa teman-teman udah paham semuanya tentang kripto. Jadi akan saya bahas tentang apa itu kripto, tentang bagaimana bisa cuan di kripto, bagaimana menjadi seorang trader kripto, dan juga menjadi seorang investor di aset cryptocurrency. Jadi tanpa berlama-lama kita masuk episode pertama, Crypto Trading Bootcamp, itu adalah Crypto Now or Never. Jadi teman-teman memang banyak orang yang sudah mulai membahas tentang cryptocurrency dan rata-rata yang mereka omongin yaitu adalah tentang untung, tentang cuan. Karena it's all about making money dan saya memang setuju dengan paradigma tersebut. Kalau sesuatu itu tidak yielding positif ke hidup kita, entah itu membuat kita lebih improve atau meningkatkan ya keadaan standar finansial yang kita miliki ya nggak perlu dikerjain. Kecuali itu cuman hobi. Apakah ada yang ke kripto ini juga untuk hobi saja? Ya jawabannya banyak juga. Cuman kalau kita tarik ya dalam jangka masa yang panjang, ngapain kamu ke sini hanya cuman hobi? Mending kamu juga earning something. Kamu yielding something yang positif. Karena memang cryptocurrency ini merupakan aset yang mana sudah banyak ya memberikan life changing wealth, life changing opportunity, bahkan early adopter ya di sini itu udah memiliki kekayaan yang mana bertriliun-triliun rupiah. Jadi saya melihat ini adalah salah satu asymmetric opportunity di era saat ini mana memang nggak sepenuhnya selalu mudah karena memang sesuai ya teman-teman tingkat difficulty dengan potensi return yang teman-teman dapetin. Nah, kalau kita ngomong valuasi kripto saat ini pakai data ya teman-teman dari Into the Crypto First. Sekarang ini kita masih undervalue ya. Di sini adalah crypto market cap and trend line yang mana saat ini kita masih undervaluation by 32%. Kita masih undervalue sampai 32%. Jadi kalau teman-teman lihat garis merah di sini adalah garis dari value itu sendiri. Nah, kita masih belum ada di value yang tepat. Oke. Dan sempat ya beberapa kali di buluran kali ini kita ada di area yang mana kita fair value. Cuman kita ini udah sangat divert ya dari area yang mana kita ngomong ya jangankan overvalue ya, jangankan overvalue, kita masih fair value ya. Nah, ini di bawah sini yaitu undervalue ya kita di sini ya. Kita bahkan belum mengalami ya teman-teman yang namanya fair value-nya. Inilah mengapa memang dalam jangka panjang kripto ini masih sangat menarik dan juga menjanjikan. Saya tahu kripto sangat cyclical dan sekarang kalau kita lihat ritmenya 4-year cycle berdasarkan candle close tahunan itu memang sudah patah meskipun kita tidak bisa menolak ya fakta bahwa memang ya 518 hari setelah halving play yaitu masih berpotensi menjadi awal dari suatu bear market. Nah, kalau kita melihat ya model stock to flow yang mana di sini adalah model yang menjelaskan persediaan Bitcoin saat ini dengan Bitcoin yang mungkin akan beredar kembali. Ya, ini adalah kurva kelangkaan Bitcoin. Saat ini kita ada di area yang mana masih hijau ya, teman-teman. Stock to flow yang ada di area yang hijau ya. Ini menunjukkan bahwa kita masih ada di zona yang relatif aman ya dalam jangka panjang. Saya ngomong memang crypto market itu adalah market yang sangat volatile dan kalau kita lihat ya teman-teman, kripto ini selalu berpotensi ya mengalami drop yang sangat signifikan ya. Dan memang kalau kita lihat kripto sekarang memang dia mendapatkan yang namanya relief bounce. Tapi kalau teman-teman lihat memang Bitcoin yang mana itu adalah aset utama di setiap koreksi ya, itu bisa teman-teman lihat ya drop itu sampai 33%, 32% dan yang baru-baru ini ya, dia bahkan drop sampai hampir 36%. Ini memang sangat brutal ya. Bayangkan ketika teman-teman ini investasi 100 juta, tiba-tiba nilainya jadi 70 juta. Oke. Dan ini nggak kalah brutal teman-teman kalau teman-teman bandingkan dengan siklus bull market dan juga bear market.
last cycle atau siklus sebelumnya, Bitcoin itu drop sampai 77%. Jadi kalau kita melihat memang dropnya sangat signifikan ya. Jadi saya selalu berpaku pada satu vertical line ya. Kalau ini kita tarik, ini adalah indikator ya, 500-an hari setelah halving ya, warna kuning. Jadi apa itu halving? Kalau teman-teman yang nggak tahu, itu adalah suatu mekanisme di dalam Bitcoin ya, di dalam jaringan Bitcoin yang mana reward dari penambang yaitu dikurangi setengah ya. Yang mana setiap kali ya kita udah 500-an hari ya setelah halving, Bitcoin ini drop cukup signifikan ya, dan kita udah tepat ya di Oktober ya kemarin itu udah di 500-an harinya, dan saya waktu itu memang relatif cukup bearish ya, dan sekarang pun kita memang masih memperoleh yang namanya relief bounce, cuman bukan berarti ya ini adalah keadaan yang mana kita langsung OTW bull ya, karena kita pasti retest ya area 50 week moving average dan juga area of value 100.000, yang mana di sini ya mungkin ada potensi yaitu adalah rejection ya, atau seller yang mungkin step up di area supply yang ada di 100.000. Nah, kita ngomongin kembali ke sejarah. Ini yang memang sedikit teknis. Gimana sih sejarah singkat dari kripto? Saya akan membahas mengenai Bitcoin dan juga altcoin, transisinya seperti apa, what happened back then. Pertama, memang sampai sekarang Bitcoin itu nggak ngerti foundernya siapa. Ya ada, namanya Satoshi Nakamoto. Cuman apakah dia orang Jepang, apakah dia orang Irlandia, apakah dia orang Turki, atau apakah dia ini orang USA, nobody knows ya. Kita hanya tahu dia membuat white paper Bitcoin dan dia membuka ya percakapan di forum online di tahun 2008, dan dia menjelaskan suatu sistem uang elektronik yang bisa terdesentralisasi. Dan semenjak saat itu ya memang banyak lahir ya aset-aset kripto yang lain. Tapi sampai sekarang kita itu nggak ngerti who is Satoshi Nakamoto. Ini sama ketika teman-teman mau berinvestasi Tesla. Kamu tahu Tesla itu di belakangnya siapa? Elon Musk. Ya, ini ada nilai positif dan juga negatifnya. Let's say Elon Musk meninggal dunia, harga Tesla berpotensi jatuh. Begitu juga sebaliknya, kalau Elon Musk misalkan menang pemilu dan lain sebagainya, Tesla mungkin terbang. Ada suatu risiko ketika kita tahu siapa founder dari suatu project tersebut. Ya, bisa risiko positif dan juga risiko yang sifatnya negatif juga. Jadi kita harus kaji ya, memang ada positif negatifnya. Satu, kalau Satoshi ya ini tidak diketahui, ya trust ya itu memang sedikit berkurang. Cuman kita juga kadang was-was juga nih. What if someday ya dia keluar dengan walletnya yang isinya 1 juta Bitcoin, bergerak, itu akan menimbulkan kepanikan yang luar biasa. Meskipun ada juga ya yang mengatakan bahwa sisi positif dari Satoshi itu tidak ada dan tidak pernah muncul figurnya atau sosoknya, itu adalah menunjukkan bahwa Bitcoin ini bisa berjalan sendiri ya tanpa adanya suatu sosok tunggal. Dan itu memang menjadi suatu perdebatan yang mana positif dan negatif. Jadi kalau teman-teman sekarang mau membeli Bitcoin, you don't know who created Bitcoin. Oke, jadi di sini dipaham ya, ada suatu sistem anonimus terdesentral yang mana kita tidak tahu siapa yang mengerjakan ya di baliknya. Nah, pertama kali memang Bitcoin ini beroperasi pada 3 Januari 2009 ya. Waktu itu Satoshi ya di sini dia menambang yang namanya adalah blok pertama di Bitcoin, yaitu adalah Genesis block. And the rest is history. Kenapa? Karena setelah itu banyak penambang lain ya, banyak pemrogram lain yang mana kemudian ya running Bitcoin, dan itu menjadi suatu momen yang sangat bersejarah. Jadi Satoshi memang memulai ini semua. Nah, ada banyak orang yang ngomong apakah Bitcoin ini bisa jadi gold 2.0 atau ini bisa nggak sih jadi emas yang kedua? Karena memang emas ini ya kan langka ya, orang akan memiliki argumen seperti itu. Meskipun saya sedikit counter argumen ya. Kalau orang ngomong emas itu langka, sebenarnya nggak juga ya, langka di bumi. What if someday ada asteroid yang mana itu berisi full emas ya, supply emas itu juga bisa membludak. Tapi kalau Bitcoin itu supply-nya memang 21 juta fix. Meskipun ya teman-teman jangan salah, Bitcoin ini memang masih belum dianggap emas digital. Saya setuju itu. Bitcoin itu lebih mirip ke saham teknologi, indeks saham teknologi. Kenapa? Ya kita lihat price action-nya. Ketika tahun ini gold naik, Bitcoin itu tidak naik. Ya, ini kalau kita lihat Bitcoin melawan aset lain di tahun 2025. Kita bisa melihat
bahwa Bitcoin ini underperform ya. Gold naik 60%, Bitcoin turun, Nasdaq naik 21%, S&P 500 naik 17,6%. Bahkan ini adalah tahun yang sedikit menyedihkan bagi kita ya, para crypto bros. Kenapa? Karena Bitcoin ini nggak perform loh dibandingkan aset kelas yang lain. Aset kelas yang lain ini cenderung perform dan Bitcoin ini tidak kemana-mana. Ini menunjukkan bahwa memang ya ada fase, ada masa di mana market do its thing ya. Karena apa? Karena banyak sekali wallet-wallet di era Satoshi yang sekarang itu aktif. Jadi bayangkan teman-teman, institusi memang mengkoleksi Bitcoin saat ini, saya setuju. Cuman dia itu selalu menggunakan yang namanya proses OTC ya, over the counter market. Dia belinya itu tidak dari market, tapi orang-orang yang jualan ini di market. Sehingga teman-teman bisa melihat ya, ada suatu mekanisme kenapa harga cenderung turun bahkan ketika Michael Saylor ini membeli Bitcoin sangat banyak. Meskipun demikian, ya kalau kita zoom out ya, performa Bitcoin dibanding gold itu sangat jauh sekali ya, teman-teman. Jadi ini kalau kita lihat ya, memang outperformance dari Bitcoin itu luar biasa ya. Kalau ini kita mungkin ya kita rubah menjadi chart yang mana sifatnya adalah garis ya. Kita matikan mungkin ya semua indikatornya. Terus di sini kita masukkan chart dari gold. Nah, apa yang terjadi ya? Ini mungkin saya rubah ya, warnanya gold kan emas. Nah, gini. Oke. Kemudian ya saya rubah ya chartnya Bitcoin ya jadi orange. Oke. Nah, ini adalah overperformance yang sangat luar biasa ya. Dari awal ya, bear market bottom, misalkan di awal tahun 2023, ya di sini Bitcoin naik 459% dan gold hanya 141%. Bisa dilihat di bagian kanan sini. Jadi memang tahun ini ya bukan tahunnya Bitcoin. Tapi kalau kita tarik 5 tahun, 3 tahun terakhir ini masih tahunnya Bitcoin. Jadi ya memang saya melakukan yang namanya trade dan juga rebalancing Bitcoin di awal tahun dan juga menambah exposure ke gold, dan itu mungkin juga salah satu keputusan investasi terbaik yang saya lakukan di tahun 2025 kemarin. Nah, ada gula ada semut, orang terinspirasi dengan Bitcoin karena berpikir bahwa satu, mungkin saya bisa meniru movement yang sama, atau yang kedua mereka mungkin berpikir bahwa oke, if Bitcoin continues to go up, kenapa saya nggak bikin koin lain, dan kalau koin itu naik nilainya saya juga bisa jadi kaya. Naluri alami manusia. Itulah mengapa lahir Namecoin ya, April 2011, Oktober 2011 lahir Litecoin, kemudian 2015 ya lahir Ethereum, yang mana dia adalah uang yang bisa diprogram dengan teknologi smart contract yang bisa dimiliki ya. Itu awalnya Bitcoin ini hanya seperti batu digital, tapi Ethereum inilah suatu jaringan yang mana kita bisa membangun sesuatu di atasnya. Jadi uang yang bisa diprogram, memiliki suatu sistem monetary sendiri ya, sistem ekonomi sendiri yang mana memang memiliki konsep yang sedikit berbeda dengan Bitcoin. Meskipun demikian ya teman-teman, ada chart yang namanya Bitcoin Dominance, nanti akan saya tunjukkan. Artinya apa? Chart Bitcoin Dominance itu menunjukkan berapa banyak sih Bitcoin secara valuasi dibandingkan dengan altcoin yang lain. Kalau secara valuasi Bitcoin ini jauh lebih tinggi, ya altcoin nggak punya ruang bergerak. Dan kalau kita lihat dari tahun 2022, ya harga Bitcoin mengalami kenaikan, tapi Bitcoin Dominance itu juga mengalami kenaikan. Artinya apa? Ya artinya altcoin nggak punya ruang, karena cuman Bitcoin yang naik terus. Kenapa Bitcoin di siklus ini naik terus? Yaitu adalah antisipasi dari ETF. Ya, jadi Wall Street ini membuat suatu produk di mana kita bisa memiliki exposure terhadap Bitcoin tanpa kita melakukan self custody dan memegang Bitcoin itu sendiri. Jadi kita membagi risikonya. Oke. Lalu ada yang namanya adopsi yang meningkat karena ada Ethereum bisa diprogram ya dengan teknologi smart contract. Lahir yang namanya decentralized finance. Dia ingin mirroring bank. Oke, kita bangun bank di atas jaringan Ethereum. Kamu nanti bisa ya di atas smart contract ini meminjamkan uangmu ke sini ya. Kemudian saya akan lending itu ke somebody else ya, dan saya akan dapat yield di sini. Ini adalah sistem yang terbangun di atas DeFi. DeFi ini meledak di 2021. Kenapa? Waktu itu satu memang COVID. Dua adalah liquidity injection di tahun 2021 itu yang luar biasa gede. Jadi apapun naik. Ya, kalau kamu dengar orang di 2021 mereka kaya mendadak, ya memang
that was real ya, sebelum kamu semua di sini. Kemudian ada NFT yang mana marak di 2021 juga, orang jualan gambar online, cuman gambarnya ini ya dikunci di dalam jaringan blockchain. Jadi kamu memiliki ya certificate of ownership dari suatu gambar tertentu. Yang mana ini memang waktu itu hype ya, tapi sesuatu yang sangat hype akhirnya juga mereda juga. Lalu institusi dan negara besar El Salvador ya mengadopsi pembelian Bitcoin dan sekarang unrealized profitnya itu sampai miliaran dolar ya. Jadi ini memang sesuatu yang mana bisa ya diimplementasikan dalam jangka panjang mungkin ya untuk negara-negara lain. Nah, saya masih ngomong so far memang secara performance Bitcoin bisa dibilang ya sebagai aset terbaik sepanjang sejarah. Saya tidak melebih-lebihkan ya karena kalau ditarik dari inception-nya yaitu Bitcoin itu naiknya ratusan ribu persen ya. Memang Bitcoin itu so far ya data performance kalau kita tarik dari 2015 sampai 2025 CAGR ya atau compound ya annual growth rate dari Bitcoin itu 74% per tahun. Mengalahkan emas yang hanya 15% dan juga S&P 500 yang mana 14,8%. Jadi kalau teman-teman misalkan dalam 1 tahun ya ada suatu keadaan ekstrim yang mana inflasinya itu sampai 20%, let's say hyperinflation. Dan aset yang kamu pilih tidak bisa mengalahkan ya dari inflasi tersebut, endingnya by system kamu didesain untuk menjadi tambah miskin. Bukan berarti kamu yang tidak giat bekerja. Kamu akan merasa kok nggak bisa beli rumah, kok cicilan mobil makin mahal. Karena harganya naik. Harga rumah naik, harga mobil naik. Karena apa? Jumlah uang yang beredar ini terlalu banyak. Sehingga nilai dari uang itu turun, harga barang ini naik. Jadi kalau teman-teman nggak bisa beating the inflation, ya kamu nggak akan pernah bisa jadi tambah kaya. Kamu akan antara jalan di tempat atau tambah miskin. Itulah mengapa perlu melakukan yang namanya investasi. Saya bukan ya sales Bitcoin, sales crypto. Kalau kamu merasa nyaman dengan saham, ya investlah saham. Kamu merasa nyaman dengan emas, ya investlah emas. Ya. Nah jadi kalau misalkan ya kamu mau berinvestasi di emas ya atau gold, di crypto pun juga ada ya yang namanya Pax Gold. Itu adalah dari Tether. Nah Bitcoin memang ya kalau kita tarik ya dari inception to this date ini naiknya udah puluhan ribu persen, bahkan ya ratusan ribu persen. Karena back in 2013 ya, saya ngomong waktu saya masih di SMA, waktu itu ya ada orang yang nawarin saya beli Bitcoin, dia adalah sound engineer dari US. Dan saya menyesal ya waktu itu nggak beli. Kenapa ya waktu itu SMA ya teman-teman nggak punya duit, tapi saya udah tahu Bitcoin. Kenapa? Karena sound engineer ya, saya dulu ngeband heavy metal genrenya dan orang ini orang Makassar ya, kuliah di US. Kemudian dia balik ke Surabaya, yaitu adalah rumah keluarganya. Dan di sana ya, dia itu udah pegang Bitcoin banyak ya. Mungkin kamu kalau lihat ini ya, namanya Mas Andri, kamu pasti mungkin sekarang jadi orang kaya raya ya. Saya nyesel nggak beli dari kamu dulu. Oke, jadi next ya kita lihat ya performa luar biasa dari altcoin yang mana ETH ya dari inception naik puluhan ribu persen, Solana juga naik ratusan ribu persen. Jadi memang ada gula ada semut melihat potensi yang luar biasa dari Bitcoin. Banyak orang yang membuat ya Bitcoin dengan versinya masing-masing dan kita sebut ya namanya itu dengan altcoin atau alternatif coin ya. Kalau teman-teman ya mau melihat altcoin itu teman-teman bisa lihat di websitenya coingecko.com. Jadi ini Bitcoin ya. Selain Bitcoin, ini adalah altcoin. Altcoin stands for alternative coin. Jadi kalau kamu mau melihat ya di sini di coingecko.com, okay, it's a free website teman-teman. Bisa lihat nih, misalkan teman-teman mau beli BNB ya, teman-teman klik BNB di sini, teman-teman bisa melihat ya market cap-nya itu 123 billion ya dan lain sebagainya. Yang mana inilah tokenomics, token economics. Nanti akan saya jelaskan lebih dalam. Jadi di sini ya teman-teman bisa melihat bagaimana ya kenaikan harga BNB dulu $15, sekarang 1.200. In the long enough time frame, teman-teman, aset kripto yang bagus dan berkualitas itu akan selalu menemukan jalannya untuk naik. Ya, jadi memang ada beberapa ya, ada banyak sekali yang tidak berkualitas. Cuman yang berkualitas ya ini adalah jaringan layer 1 dipakai setiap hari, ada orang yang nge-build di sana. Ini akan cenderung mengalami kenaikan. Teman-teman juga bisa melihat ada Cardano, oke? Kemudian ada Monero ya, ada Sui, ada Litecoin, Hyperliquid dan lain sebagainya. Jadi ini adalah website di mana teman-teman bisa ya melihat overall gimana sih pergerakan aset
altcoin yang lain. Meskipun demikian ya, karena saya udah jelasin sebelumnya, tahun ini, siklus ini, Bitcoin dominance itu naik bersamaan dengan Bitcoin. Jadi altcoin itu tidak memiliki tempat, altcoin tidak terlalu perform teman-teman. Kenapa? Karena hanya 2 dari top 15 aset altcoin yang mana ini perform ya dari Desember 2022. Hanya 2. Satu adalah Solana, 2 itu adalah XRP. Jadi hanya 2 koin yang mana di siklus ini yang top 15 ya, yang 15 besar itu yang ngalahin Bitcoin. Sisanya apa ya? Sisanya mereka mengalami yang namanya drawdown yang maksimum ya. Kenapa? Karena terlalu banyak jumlahnya. Jadi kenapa ya? Kripto ini bisa menjadi suatu aset yang mana performanya itu oke. Pertama karena adopsi ya. Kita udah lihat tadi bahwa ini adalah teknologi yang mana teknologi itu bisa digunakan. Orang membutuhkan jaringan blockchain dan juga teknologi tokenisasi. Kemudian yang kedua, aset ini itu jumlahnya itu hanya 21 juta ya yang Bitcoin. Aset-aset yang lain ya, altcoin lain itu juga ada yang supply-nya itu limited, plus dia masih melakukan burning. Jadi dia bakar terus supply-nya supaya apa? Supaya itu tambah unlimited lagi. Ya, itu adalah strategi yang mereka lakukan untuk tokenomics-nya itu menjadi lebih baik. Dan selanjutnya ada institusi besar, ada Pantera Capital, ya, ada Coinbase Venture, Dragonfly ya dan lain sebagainya, yang mana mereka ini juga berinvestasi ke berbagai project altcoin ini. Jadi mereka pun juga melihat ini adalah suatu asymmetric opportunity yang mana memiliki chance untuk mengalami kenaikan beberapa tahun ke depan. Saya ngomong memang kalau kita lihat ya ETF ya, Exchange Traded Fund, ini AUM ya atau Bitcoin-nya yang mereka hold ini tambah banyak. So far institusi gabungan ya dari BlackRock, Fidelity, Grayscale, 21 Shares, Bitwise, Grayscale Mini, dan yang lain, ini mereka udah pegang 1,2 juta keping Bitcoin. Jadi yang dipegang oleh para ETF issuer ini sudah mengalahkan jumlah yang dimiliki oleh Satoshi. Jadi kita udah melihat adanya ya demand yang real dari sektor yang nyata. Mereka melihat ini sebagai suatu bahan adopsi. Bayangkan ya, institusi besar ini 5 tahun yang lalu itu ngomongin jelek tentang Bitcoin. Tapi karena demand yang begitu tinggi dari customer mereka dan mereka all they care about is profit, ya mereka mau nggak mau ya udah kita beli Bitcoin. Itulah mengapa dari 2022 akhir sampai saat ini 2026 Bitcoin mengalami ya kecenderungan kenaikan. Kenapa? Karena these institutions they are coming ya after your Bitcoin. ETF dari Bitcoin pun yang paling sukses sepanjang sejarah ya kalau kita bandingkan dengan ETF-ETF yang lain. Bahkan gold ya itu untuk mencapai ya teman-teman valuasi 70 ya billion itu membutuhkan 1691 hari. Sementara Bitcoin ini hanya 341 hari ya. Jadi dalam 1 tahun Bitcoin itu udah ya mendekati valuasi dari gold ETF-nya. Ini menunjukkan apa ya? Kalau adopsinya ini memang jauh lebih cepat daripada gold. Dan kita ngomong ya dalam investasi apapun, dalam trading kita selalu melihat perspektif risk to reward. Saya kalau meresikokan segini banyak, berapa sih potensi reward ya atau keuntungan yang mana bisa saya dapatkan? Saya masih percaya memang risk-nya itu, downside-nya itu limited, tapi potensi reward-nya yaitu lumayan signifikan. Jadi kita akan membahas ya teman-teman, kalau saya ini mau memang mendalami kripto dan juga sukses di bidang ini, apa sih yang sebenarnya harus saya lakukan? Di sini saya akan memberikan teman-teman bekal ya untuk para investor pemula. Nanti kita akan deep dive ya di series selanjutnya tentang trading dan lain sebagainya. Tapi di sini saya akan ngomong, investor pemula itu harus ngapain sih? Pertama, kamu harus punya literasi dan juga riset. Saya dulu ya bisa di market, kenapa? Karena saya dari SMA itu udah ngikuti Olimpiade Pasar Modal, saya tahu gimana baca candlestick dan lain sebagainya. Itulah yang menyebabkan saya punya literasi dan riset. Saya itu dulu juga seorang dosen keuangan ya, jadi saya sangat tahu bagaimana mekanisme dari pasar itu sendiri. Jadi kalau teman-teman ya mau masuk ke kripto, cuman teman-teman nggak melakukan riset mandiri, nggak punya literasi, ya bagaimana kamu mau sukses? Oke, itu sama aja kamu pengen menjadi chef tanpa kamu pelajari buku masak. Atau kamu pengen jadi seorang dokter tanpa kamu kuliah dokter. Kamu tidak akan jadi seorang dokter ya. Kamu bisa mau praktek kalau kamu praktek. Jadi penting teman-teman untuk literasi dan riset. Selanjutnya investasi dengan uang dingin.
kita selalu ngomong, udah ada platformnya juga, Ternak Uang. Jangan sampai teman-teman ini berinvestasi dengan uang yang panas. Apa artinya uang panas? Itulah uang yang mana teman-teman pakai ya untuk kebutuhan sehari-hari. Kita selalu ngomong harus punya 10 juta dulu ya, pegangan untuk kalian. Kemudian kalian harus lunasi dulu semua utang. Harus punya dulu uang untuk 6 bulan ke depan. Kalau setiap bulan ini kamu misalkan ya pengeluarannya 5 juta ya setidaknya kamu punya 30 juta di tabungan. Baru setelah itu berpikir tentang investasi. Jadi jangan misalkan saya baru punya 10 juta nih, utang saya masih banyak. Apalagi dana darurat nggak ada. Ya jangan investasi. Jangan sentuh kripto. Oke? Selanjutnya keamanan dari aset itu penting ya, teman-teman mungkin ya ada preference apakah kamu mau melakukan yang namanya self custody atau tidak. Ya itu pilihan masing-masing karena memang ya self custody itu juga ada plus minusnya. Teman-teman harus paham juga ya caranya untuk mengamankan aset yang dimiliki. Oke? Karena memang risiko hack dan lain sebagainya itu sangat tinggi kalau teman-teman lihat. Mengapa? Karena industri ini yaitu banyak sekali bad actors-nya, banyak sekali orang yang bisa mengambil aset kripto kalian. Jadi memang keamanan itu adalah hal yang harus diperhatikan. Nah, strateginya gimana? Kalau saya mau misalkan menjadi seorang investor, saya nggak lihat harga lah, saya pusing lihat jangka pendek. Kamu bisa melakukan yang namanya strategi DCA ya. Ini adalah strategi yang mana ya kamu beli terus ya over time and time again. Ya, misalkan ya bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, ya bulan keempat, bulan kelima kamu beli. Kamu nggak peduli mana titik tinggi, titik rendahnya karena that's a very hard thing ya untuk mencoba timing market secara sempurna. Jadi kamu hanya ya melakukan yang namanya averaging. Oke, dan seriesnya ini memang dilakukan ya oleh Bro Timothy dari tahun 2023 ya dan PNL all time-nya itu ya masih mengalahkan inflasi jauh lah ya. Jadi kamu kalau mau lihat ya gimana sih implementasi dari beli Bitcoin over time DCA ya kamu lihat ya episode borong Bitcoin dan kamu pelajari apa yang sebenarnya kamu lihat di sini adalah convictionnya. Convictionnya untuk over time kamu melakukan ya menabung ya DCA dengan membeli ya aset yang mana jumlahnya itu terbatas. Nah, kita juga perlu ngomongin manajemen risiko karena di sini kita nggak hanya invest saja ya jangka panjang ya. Manajemen risiko pertama misalkan kamu invest Bitcoin jangka panjang, kamu tahu ini nggak ada ya penemunya siapa, nggak tahu, adopsinya tinggi, ya penting untuk selalu memakai uang yang dingin. Dan yang kedua, ya kalau misalkan kamu trading altcoin, ya itu juga penting untuk melakukan manajemen risiko. Jadi saya akan ngomong teman-teman apa sih keuntungan ya menjadi early adopter di crypto market. Itulah orang yang pertama kali ya masuk ya di industri ini. Ya kebanyakan mereka itu jadi crypto billionaire. Orang yang memiliki harta sampai 2 digit triliun rupiah. Kenapa? Ya karena lihat aja ratusan persen naiknya. Ya mungkin sound engineer yang saya temuin ya dulu ya orang Makassar tuh udah jadi triliuner ya. Sekarang dari Bitcoin yang dia hold ya dari 2013. Ya back then ya I had no money ya. Jadi tidak perlu disesali ya. Kita melangkah dan melihat ke depan saja. Kenapa? Karena early adopter ya ini berpotensi ya memperoleh keuntungan dari adopsi yang meningkat dan kalau mereka compounding ya hodl mereka tahan ya lihat minus 70% ya mereka nggak jual terus mereka naik lagi atau mereka kalau jago ya misalkan dia tahu titik pucuknya dia jual ya terus kemudian di titik bottomnya dia buy lagi ya. Ini kalau dia compounding seperti itu dan over cycle ya by cycle dia mungkin bisa jadi the next ya Warren Buffett. Selanjutnya ya memang banyak ya reward ya untuk mereka yang mana berpartisipasi di project crypto apapun. Yang kemarin juga ada Lighter, ada Hyperliquid, ya farming perp dex, trading ya di suatu platform, terus mereka dapat yang namanya insentif, itu juga ada. Dan memang oke juga ya, karena apa? Ya sekarang datanya masih di bawah 10% ya, adapter kripto di dunia. Jadi teman-teman ini masih top 10% ya orang yang masih ya tidak skeptis dengan aset ini. Dibandingkan mereka ya teman-teman yang mana tidak ya mengetahui tentang aset ini. Nah, to be honest ya, memang saya merasa ya kita ada di sini ya, di tahap antara early adapters dan juga early majority. Kita belum ya kemana semua orang udah tahu kripto di sini atau tahap-tahap yang telat ya. Saya merasa ya kita masih ya setelah ya early adapter memasuki early majority. Jadi masih ada potential upside yang mana bisa teman-teman dapatkan. Dan
tipping point ya dari 2024-2025 ya, pertama memang masuk ETF yang signifikan ya. Dua, karena ada ETF ya, ada regulasi yang semakin jelas. Apalagi Donald Trump, presiden US itu full support kripto ya. Dan dia bikin banyak undang-undang adopsi kripto. Ya, itulah mengapa korporasi besar kalau kita ngomong di luar negeri itu sudah memasukkan ya Bitcoin ya ke dalam balance sheet mereka sebagai suatu aset yang diakui. Oke, kita masuk topik now or never. Kenapa sekarang waktu yang relatif tepat ya untuk belajar dan juga untuk mulai berinvestasi di market kripto? Pertama, memang ada yang namanya opportunity cost. Saya memang tahu ya, paham dan juga udah ngomongin ini di forum-forum sebelumnya. Bahwa tahun kemarin ya 2025 itu memang tahun yang sulit. Ya, saya memprediksi adanya tarif, adanya ketidakpastian geopolitik, emas menjadi bet yang lebih menarik. Tapi memang kalau kita lihat ya 5 tahun ke depan, kripto ini memang adalah suatu lahan yang menjanjikan. Ya, seperti yang saya ngomong, ya kita masih relatif early teman-teman. Dan Donald Trump, ya presiden yang mana sangat bullish dengan crypto market, ya, he is here. Ya, dan dia pastinya ya teman-teman ini akan memberikan ya yang namanya insentif ya dan juga kebijakan-kebijakan yang mana berpotensi ya menguntungkan crypto market. Selanjutnya ada juga CBDC ya. Apa itu CBDC? Central Bank Digital Currency. Jadi berbagai central bank di dunia itu sudah mulai paham tentang teknologi blockchain. Jadi memang sifatnya CBDC ini tersentral ya. Kalau Bitcoin dan sebagainya terdesentral. Tapi pemerintah itu mulai ingin ya menggunakan jaringan blockchain untuk mereka tokenize the money. Karena apa? Ya mungkin inflasi yang terlalu tinggi, ya convenient untuk payment dan lain sebagainya. Ini mereka udah mulai melirik ya teman-teman CBDC. Jadi ketika ya government aja udah ya melakukan dan juga mengimplementasi teknologi blockchain, ya kenapa kita juga tidak melek dengan teknologi ini. Dan kalau kita ngomong ya adopsi nasional itu terus meningkat ya, selalu ada ya third party ya company ke government ya, dia menjembatani ya untuk mereka ya ini membeli yang namanya Bitcoin ya. Jadi kalau kita ngomong memang ya kita ada di era ya transisi saya rasa sebelum ya early majority. Dan memang institusi berlomba beli, tapi kayaknya yang paling bersemangat beli yaitu adalah MSTR ya. Saya tidak terlalu bullish sebenarnya dengan move ini ya. Kenapa? Karena ini bisa memberikan systemic risk yang luar biasa. Terutama MSTR ini kan beli Bitcoin pakai utang. Ya, jadi kamu jangan meniru apa yang dilakukan oleh MSTR. Itulah mengapa ya harga sahamnya MSTR ini drop terus. Kenapa ya? Karena dia selalu butuh ya injection cash yang baru untuk bayar dividen dan juga bayar bunga utangnya supaya Bitcoinnya ini tetap terjaga dan tidak dijual. Bahkan Michael Saylor pun mengungkapkan ya bahwa kalau NAV atau net asset value-nya yaitu di bawah yang dia inginkan ya, he will sell the Bitcoin ya, no matter what happen. Ya, itu akan menimbulkan kepanikan yang luar biasa dan dia udah hold 60% nilai Satoshi yang hold ya. Dan kalau seller ini sampai 1 juta ya, size seller itu udah sama dengan size dari Satoshi. Itu plus minus sih. Kenapa? Karena kalau misalkan seller hold 1 juta dan kemudian Satoshi hold 1 juta dan seller start jualan, kalau tiba-tiba Satoshi muncul ya, supply and demand wise, orang udah nggak terlalu kaget karena MicroStrategy pun jualan. What could be worse ya. Jadi ini harus teman-teman lihat juga sebagai katalis yang mana ya memiliki risiko sistemik sendiri. Dan mengapa ya sekarang memang waktu yang optimal, Bitcoin itu masih aset kelima ya so far. Pertama masih gold ya, Microsoft, Apple, Nvidia. Ya, ini adalah valuasinya bahkan sekarang itu lebih tinggi daripada Bitcoin. A company ya, satu perusahaan ya, produsen laptop, produsen handphone. Itu valuasinya masih jauh lebih tinggi daripada Bitcoin. Sehingga kalau kita melihat ya masih ada potential upside. Gold ya, value-nya itu 10 kali dari Bitcoin. Jadi ya, gold masih 10x. Ya, kalau kita berharap ya another ya, 3x if possible dari jangka panjang ke depan, tapi ya gold pasti juga ya teman-teman market cap-nya juga akan mengalami kenaikan over time.
Karena kalau kita lihat ya, meskipun Bitcoin tahun ini kalah ya dengan gold dan lain sebagainya, post Covid ya, gold itu hanya naik double. Dan apakah itu adalah kenaikan yang signifikan kalau kita lihat dengan ketidakpastian global dan juga inflasi yang tinggi? Jawabannya belum tentu juga. Tapi kalau returnnya Bitcoin ya 15x ya. Oke. Ini adalah return yang luar biasa gede ya, percentage change. Bahkan mengalahkan ya dari S&P 500, oke. Dan juga liquidity dari the Fed itu sendiri. Jadi Bitcoin memang outlier event dan ya kenaikannya memang yang paling tinggi. Jadi Ray Dalio ya salah satu hedge fund besar pun juga mengungkapkan bahwa cash is stress ya, emas dan juga Dalio juga hold ya Bitcoin small part, dan bahkan memang ya ada yang namanya quantum, dan quantum juga menjadi risiko yang nanti akan kita bahas selanjutnya. Dalio pun juga melihat ya quantum is a threat, itulah mengapa porsi Bitcoinnya itu tidak sebanyak itu ya. Dan aset kripto memang thrift dalam krisis ya. Kalau kita lihat memang largest economist government ini mereka lagi pinjem duit yang banyak ya, mereka ini lagi krisis dalam keadaan seperti ini. Ya memang Bitcoin sometimes thrive in chaos ya. Jadi life changing wealth itu masih berpotensi terjadi di kripto, tergantung bagaimana ya kita ini memanfaatkan celahnya. Dan ini adalah kesimpulan yang ingin saya sampaikan ya, crypto is volatile. Kripto apa? Kripto itu pergerakan harganya bisa naik ratusan persen, ribuan persen. Bisa juga drop 80%. Challenging, menantang. Tiba-tiba jam 4 pagi drop 40%. Oke. Dan kadang menakutkan. Ya Bitcoin ya bisa drop 20% seminggu, yang mana itu aset utama ya, indeksnya bisa drop 20%. Tapi sangat transformatif, merubah cara pandang kita tentang uang. Empowering ya, memanfaatkan banyak pihak, ada miner ya, ada institusi, ada komunitas. Rewarding, berapa banyak ya orang yang udah dirubah hidupnya ya, untuk mereka ya yang mau masuk ke sini. Jadi memang don't take crypto for granted ya, and stay for the long run even it's a very bad time. Jadi teman-teman, sampai jumpa di crypto ya trading bootcamp selanjutnya. Saya Khalil Masada, see you in the next video.